Sama Kristen bermoral, kebaktian di gereja, nyanyi, pokoknya nyaman lah, diberkati Tuhan, dilindungi nanti kalau mati masuk surga. Orang-orang ini diakomodir oleh pendeta, oleh gereja, di satu lembaga namanya gereja. Dalam ada namanya agama Kristen. Lalu dikatakan sudah bertobat karena sudah tidak hidup dalam pelanggaran moral. So, tahu nggak si bungsu, anak bungsu, anak yang terhilang, ketika bertobat berkata, aku tidak layak jadi anak Bapak, biarlah aku jadi orang upahan saja. Itu pertobatan yang benar, tidak berak mengklaim, bersedia hidup dalam dominasi, bersedia hidup di dalam pengawasan, kontrol, kendali, dan subordinasi bapaknya. Itu baru benar. Tepuk tangan saudara, boleh. Nah, banyak orang merasa sudah bertobat karena sudah tidak lagi di luar gereja, di dalam gereja. Sudah jadi orang baik-baik. Tapi kalau Anda belum hidup dalam pemerintahan Allah, you masih pemberontak. Anda masih memberontak. Jangan merasa sudah bertobat. Belum. You masih di luar wilayah kerajaan surga. Karena kau masih memiliki dirimu sendiri. Jadi kisah anak yang terhilang di Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Yang terhilang itu dua. Satu, si bungsu hilang di luar kandang. Si sulung hilang di dalam kandang. Anaknya pulang, adiknya pulang. Si sulung nggak mau masuk rumah. Budak atau hambanya dari keluarga itu memberitahu. Waktu ditanya, ada apa ini? Kok rame-rame? Pesta-pesta? Oh Tuhan, ini adik Tuhan pulang. Diam! Enggak Tuhan, Papa senang banget. Diam! Bener Pak, swear. Ayanda bahagia banget. Karena adik Tuhan pulang. Ya Tuhan masuk. Enggak. Kasih tahu Papa. Gua gak mau masuk. Gua unjuk perasaan. Dia demo. Bapaknya yang keluar. Bikin malu gak saudara? Selama ini sama-sama dengan orang tua. Apa gak bisa menerima ketularan, menerima transfer, impartasi spiritnya? Kok gak nyambung? Mestinya kan segairah, satu spirit. Itu berarti si sulung punya dunia sendiri. Jangan orang ke gereja punya dunia sendiri. Proyeksinya beda dengan proyeksi Bapak di sorga. Anda ngerti gak saya ngomong apa? Berarti belum bertobat. Lihat orang binasa, Anda diam saja. Gak ada beban untuk orang binasa. Makanya Bapak Ibu ya, bawa teman-teman datang ke sini. Oh, lu udah bertobat? Lu belum. Kalau lu ke gereja gua, lu dianggap belum bertobat loh. Tuh, pendeta lu. Gua dulu main judi. Gua main perempuan, sekarang kagak. Ya, tapi itu belum ukuran bertobat. You dikuasai Tuhan nggak pikiranmu, mulutmu, matamu, tanganmu. Ya, kita kan belum sempurna. Itu namanya kamu mesti sekolah lagi. Kau belum hidup dalam pemerintahan Allah. Maka pertobatan itu bertahap. Jadi jangan merasa sudah bertobat. Saya dulu anak terhilang, sekarang ditemukan. Ditemukan gereja, belum ditemukan Tuhan loh. Amin. Nah saudara harus mengerti ini. Kita itu ambil segmen ini saudara. Bukan lagi KKR di Gelora Bung Karno, tidak lagi KKR di lapangan-lapangan. Nah, itu sekali-kali begitu di daerah. Tapi kita masuk gereja. Ladang gereja ini. Saudara ini belum tentu tuh masuk surga loh. Coba kalau lihat hidup saudara tiap hari, mulutmu, pikiranmu, tindakanmu, pantas gak masuk surga? Gak ada orang kan? Saudara mesti berubah terus. Saya saja juga takut Pak, trembling Pak. Malam hari saya berdoa sebelum tidur. Tuhan ingatkan. Tadi waktu kamu ngobrol-ngobrol di tempat itu, kamu banyak bicara. Aku tidak nyaman kamu bicara begitu. Sorry Tuhan.
sorry Tuhan. Besoknya saya buat lagi. Gila nggak? Watak kita itu jelek loh. Datang lagi, Tuhan, sorry. Belum tentu kita nggak lakukan lagi, tapi proses terus Pak. Tuhan itu supaya nyaman. Di mana kita ada, Tuhan itu nyaman dengan kita. Apa yang kita lakukan, kita perbuat. Tuhan nyaman. Tepuk tangan saudaraku. Sebelum kita masuk dalam kerajaan surga, di bumi ini kita harus hidup dalam pemerintahannya dulu. Kalau kita tidak hidup dalam pemerintahan Tuhan hari ini, kita nggak bisa hidup dalam kerajaan surga. Kita memerintah emosi kita memerintah perasaan kita. Apa yang kita mau buat, kita buat. Apa yang kita mau ucapkan, kita ucapkan. Apa yang kita mau beli, kita beli. Mau melangkah kemana, kita melangkah. Entah Tuhan nyaman atau tidak, Tuhan nggak kelihatan. Itu kan kurang ajar namanya. Dulu kita begitu, saya juga begitu. Sekarang kita mau berubah. Ayo saudaraku, ayo. Kalau saudara masih mau menikmati dunia ini, saudara tidak bisa berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau masih masih memiliki hasrat membangun kerajaannya sendiri, nggak bisa. Saudara berkata, datanglah kerajaanmu. Kalimat datanglah kerajaanmu memuat panggilan untuk memiliki penyerahan hidup sepenuh bagi kepentingan kerajaannya. Beri tepuk tangan saudaraku. Kepentingan kerajaan Allah itu apa? Oh Tuhan, aku berikan bakatku, waktuku, tenagaku, uangku, hartaku Tuhan. Talentaku kuserahkan untuk kepentingan kerajaanmu. Tuhan jawab, tidak, aku tidak butuh. Aku luruskan dulu hatimu. Aku luruskan dulu hatimu. Melayani Tuhan itu melayani perasaannya, melayani pikirannya. Anda ngerti saya ngomong apa? Waktu saya mau melayani Tuhan tuh Pak, saya sekarang melayani Tuhan loh Pak. Oh ya? Ya, saya terima tamu. Sekarang saya melayani Tuhan Pak, udah full timer, jadi pendeta. Melayani Tuhan itu Pak, melayani perasaannya. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita menyenangkan dia. Saya dulu juga kepikir bahwa di surga nanti yang akan menduduki kedudukan penting, yang jadi hulu balang Tuhan itu pendeta-pendeta yang melayani kegiatan gereja. Salah. Makanya sudah lihat, melayani Tuhan di konteks dunia pada umumnya begini, sekolah Alkitab lalu melayani. Di sekolah Alkitab lebih banyak belajar teknis. Jangan-jangan 85 sampai 95 itu teknis. Makanya Anda tahu nggak, terbangun satu kartel atau rezim dari sinode, wilayah, gereja lokal, jadi kartel atau rezim di situ. Yang tadi saya katakan gereja melakukan dua kesalahan itu. Kita harus bergerak, berubah. Jangan bikin kartel. Karena mempertahankan gereja dalam gereja lokal, mempertahankan gereja dalam wilayah, dan mempertahankan sinode. Kita membela siapa ini? Sudah ngerti gak saya ngomong apa ini? Saudara harus melayani perasaan Tuhan. Lebih lengkapnya sebenarnya melayani Bapak, melakukan kehendak Bapak. Beri tepuk tangan saudaraku. Nih begini saudara. Coba Edo ke sini. Kalau saya Tuhan Yesus bilang gini, Edo, sini Do. Sini beri sini Edo. Aku menebus kamu. Kamu milikku, kamu nggak milikmu sendiri ya. Kau miliki. Aku mau memakai tubuh ini menyenangkan Bapak di surga. Oh boleh, silahkan Tuhan. Oh enggak bisa. Itu nggak bisa otomatis. Kau rubah dulu pikiranmu. Kau belajar firman dari Erastus. Tapi dia cuma peran 1% tuh. 99% kamu tiap hari ku didik. Lewat semua peristiwa ku didik. Ku bersihkan pikiranmu. Ku masuki engkau. Sehingga engkau bisa berkata, hidupku bukan aku lagi.
baru engkau memuaskan Bapakku. Karena engkau baru bisa berbuat seperti aku berbuat 2000 tahun yang lalu. Makananku melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Silahkan duduk kembali. Anda ngerti ngomong saya ini? Jadi kalau saudara percaya Tuhan Yesus, yuk kehilangan hidup. Tidak boleh menikmati dunia lagi. Wah, kamu percuma dong Pak, kita kerja cari duit. Loh, harus kerja cari duit. Kau mau sekolahkan anakmu, mau punya rumah enak juga kan? Nggak salah. Tapi ingat, semua dalam kontrol kendali Tuhan. Beri tepuk tangan, saudaraku. Tak layak ku berhak miliki diriku, hidup hanya untuk kesenanganku. Selamanya kau Tuhan, ku umat tebusan, hidup hanya untuk kepentinganmu. Tak layak ku berhak miliki diriku, hidup hanya untuk kesenanganku. Selamanya ku umat tebusan, hidup hanya untuk kepentinganku. Saya pun juga tidak langsung benar seperti hari ini nih, pun juga belum benar, saudara. Lewat proses juga. Saya menyadari kesalahanku. Dan saya mau berubah dan mengajak saudara. Saya udah mulai malas jadi pendeta ini. Apa bedanya pendeta dengan saudara? Yang penting itu melayani Tuhan dengan memuaskan perasaannya. Jangan merasa berharga jadi pendeta. Harganya bukan pendeta. Harganya di manusia batiniahnya. Apakah setiap pikirannya, setiap ucapannya, setiap kelakuannya menyenangkan Tuhan? Tidak. Kalimat lagu ini bagus, saudaraku. Kau memanggil aku dari jalanku yang gelap gulita. Kau memberikan padaku hidup yang baru, hidupmu sendiri, hidupmu sendiri. Engkau mau berikan hidupmu sendiri. Itu bukan hanya mati di kayu salib, lalu dia menebus dosa kita. Dia mau memberikan spiritnya, dia memberikan wataknya, dia mau menaruh pribadinya dalam diri kita. Cuman tidak bisa otomatis. Sekarang ku hidup, tetapi bukannya aku lagi. Tak layak ku berhak miliki diriku, hidup hanya untuk kesenanganku. Selamanya kau Tuhan, ku umat tebusan, hidup hanya untuk kepentinganmu. Susah ya saudara menjelaskan ke orang yang tidak memahami. Bayangkan waktu Nuh membuat bahtera dan berkata, hei, akan ada hujan besar. Dunia ini akan tenggelamkan air bah. Hanya bahtera ini yang bisa membuat kita selamat. Ada binatang-binatang yang sepasang akan masuk dan ada yang lain 7 pasang. Kamu mau ikut nggak? Diketawain. Pada waktu itu kan ekosistem bumi masih sempurna ya, atau sangat baik lah. Nggak mungkin ada banjir sampai ke sini.
Siapa yang bisa percaya? No. Lo bisa frustasi, saudara. Sama, hari ini saya berkata, kita punya kesempatan hidup bukan hanya di sini loh. Justru hidup yang sesungguhnya nanti loh, yang dirancang Tuhan untuk kita. Bukan sekarang. Jangan menikmati hidup sekarang ini dengan cara seperti anak dunia. Langit bumi akan hancur. Dan ke depan waktu tidak terprediksi perubahan-perubahannya. Ayo kita cepat-cepat berbenah. Orang bilang, hehehe. Cuma nggak ngomong, kan di Alkitab ada kan, jadi, oh. Yang dia bilang ini, nanti. Tidak hari ini, ditunda. Dunia bisa berubah setiap saat, bro. Saya bukan ngancam. Nggak usah sih nunggu perang nuklir, Anda ke kamar mandi, tapi jangan di sini ngerepotin saya. Di rumah, kebentur cepet, nggak saya harapkan. Cepet kebentur, pala, nabrak, gegar otak. Selesai. Kok nggak takut sama Tuhan? Duh, sorry. Aku banyak bicara, aku trembling. Besok salah lagi. Minta ampun lagi, ampuni, trembling. Begitu menghadap Tuhan nggak trembling lagi. Tapi orang-orang yang sekarang sombong gitu, nempelin istri, pak. Kalau sama orang semenang-menang begitu, begitu mati ketemu Tuhan baru gini. Paham nggak saudara? Yang sombong-sombong nih kamu nggak bertobat, awas kamu. Yang mana itu? Yang itu. Harus trembling, saudara. Amin. Harus gemetar. Yang gemetar hari ini ketemu Tuhan nggak gemetar lagi. Tapi kalau hari ini Anda nggak gemetar, tunggu yuk gemetar di kekekalan. Amin. Termasuk pemain musik harus gemetar. Supaya kamu bisa main musik di surga. Tapi kalau kamu nggak gemetar di sini, kamu dibuang ke neraka. Di neraka tidak ada alat musik. Saudara mau berubah? Saudara mau bertobat? Proses. Anda bilang amin hari ini itu nggak bisa menjawab. Baru awal sebuah proses. Baru start